Halo semuanya, kembali lagi ke podcast Fakultas Ketahanan Pangan Universitas Negeri Surabaya. Balik lagi bersama saya Fatir dan saya hari ini bersama rekan saya. Arvan Theo Francisco Sitanggang. Kami di sini kedatangan tamu dari bioteknologi. Dari kanan saya ada. Halo, perkenalkan nama saya Ruli Ahmad Duldan Hariri, biasa dipanggil Ruli dari program studi bioteknologi. Dan sebelah kiri saya ada. Oke, halo semuanya. Saya Milza Wildan Al-Fatah Ramadan dari program studi S1 Bioteknologi, tepatnya di kelas A. Baiklah, buat yang belum tahu, jadi Mas Ruli sama Mas Wildan ini berhasil menjuarai lomba PKM internal Universitas Negeri Surabaya. Ini Mas, seputar PKM ya, saya mau nanya dong, bisa diceritakan sedikit nggak gimana awal mula terbentuknya dari tim sama gimana sih dapat ide buat PKM itu sendiri? Oke, mungkin dari terbentuknya tim itu kita mulai karena kami sekelompok itu dari satu kelas yang sama, yaitu di kelas bioteknologi B. Pastinya dalam sebuah tim diperlukan sebuah chemistry yang bagus. Nah, dari situ kita sudah mendapat sebuah chemistry dari anggota atau tim dari teman saya, yaitu Yasmin dan juga Rasik. Kita membentuk awalnya dari situ, dari teman sekelas, terus habis itu kita mencoba untuk membuat sebuah hal baru nih, mencari pengalaman di semester 1. Karena disclaimer aja ya, kalau Liga PKM ini sebenarnya udah dilakukan pada tahun 2025 dan itu kita masih di semester 1. Setelah itu kita membentuk sebuah tim dan berkonsultasi kepada dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Imam Asrori. Nah, setelah itu kita diberikan pilihan nih terkait dengan skim dari PKM yang akan kita ikuti. Nah, untuk pertama kita rencananya itu memilih terkait dengan pengabdian masyarakat. Namun karena terkait dengan jangka waktu atau timing yang kurang pas atau dalam tanda kutip bisa dikatakan begitu mepet lah ya. Pastinya kalau pengabdian masyarakat kan juga butuh survei dan lain-lain. Maka dari itu kita memutuskan untuk di VGK, yaitu video gagasan konstruktif. Seperti itu. Untuk Mas Wildan apa? Oke, untuk saya mungkin hampir sama seperti Ruli, yaitu dari teman satu kelas sendiri, yaitu dari Bioteknologi A. Lalu kemudian saya kembangkan dari penelitian saya yang ada di SMA, yaitu yang pertama berupa BPAIS atau biopestisida nabati yang terbuat dari ekstrak daun kirinyuh, daun sirsak, dan daun ketapang, yang kemudian udah kami lakukan formulasi dulu pada saat SMA. Lalu kemudian kami ingin mengembangkan juga produk kami juga di SMA, yaitu berupa EcoCool, yaitu berupa sistem pendingin yang ramah lingkungan tanpa penggunaan CFC. Jadi kita menggunakan sebuah modul yang namanya Peltier. Jadi dia hampir sama sistemnya, sama kayak cooling HP lah, seperti itu. Dari sana kami punya pemikiran gimana kalau kedua bahan ini kita gabungkan dalam satu sistem yang terintegrasi dalam sebuah bentuk greenhouse seperti itu. Oh, jadi kalau dari Mas Ruli tadi yang saya dengar, pertama pengabdian masyarakat ya Mas? Iya, betul. Terus berubah menjadi VGK. Menjadi VGK. Kenapa bisa berubah di tengah-tengah perjalanan PKM tuh Mas? Mungkin kalau kenapa bisa berubah karena ya itu tadi timingnya yang kurang pas. Terus setelah itu kita kan awalnya mengambil karena kita sekarang lagi berdomisili di Surabaya. Jadi kita ambil sebuah permasalahan yang kebanyakan ada di Surabaya. Mayoritas Ya, ada di mayoritasnya ada di Surabaya. Surabaya. Nah, pada saat itu kita tertarik untuk bagaimana kita bisa mengolah air limbah dari rumah susun karena Surabaya kan salah satu kota terpadat dengan kepadatan penduduk tertinggi. Maka dari itu melalui rumah susun atau rusun yang program yang digagas oleh pemerintah itu kan banyak menghasilkan air limbah yang tidak bisa digunakan setelahnya. Maka dari itu mulai dari situlah muncul ide Grafio Biosystem. Oh. Tuh. Kalau Mas Wildan tadi saya dengar kan kalau udah ada penelitian pas SMA, Ya, terus betul banget. dikembangkan lagi pas di kuliah. Kuliah ini. Apakah teman-teman Mas Wildan tim PKM ini berasal dari satu SMA dengan Mas Wildan? Beda banget. Oh beda banget. Beda banget. Jadi satu tim saya, meskipun kita dari satu kelas yang sama, kita dari SMA yang berbeda. Satu dari Surabaya, satu dari Pemalang, dan satu dari Seragen, yaitu saya. Oh. Seperti itu. Untuk Mas Wildan ini kan PKM-nya itu tentang Eco Smart Greenhouse. Betul. Bagaimana penerapan IoT atau ETC itu dalam pengendalian suhu atau AMA? Oke, baik. Untuk ini kan lebih ke mekanisme ya.
Jadi mekanismenya itu dia itu sistem yang terintegrasi. Jadi dia mengintegrasikan sensor, modul TAC, sama sensor suhu dan kelembapan serta sensor eh, sensor apa satunya? NPK. Jadi satu sistem beberapa sensor ini kita integrasikan dalam satu modul. Kita pakai ESP8266 yang dimana dia nanti bisa dimonitoring secara real time melalui aplikasi Blink. Nah, dari sinilah kita bisa menentukan bagaimana tingkat saturasi apa ya? Tingkat kesuburan tanah, bisa itu tingkat kelembapan dalam ruangan, itu bisa kita monitoring lewat handphone seperti itu. Nah, gini, kalau kan itu kan dari 4 pengendalian kan. Betul, 4 Itu pengendalian. jadi satu modul itu kan pasti banyak tantangan. Apa saja tantangan yang kalian dapat untuk melakukan ini? Oke, literally sebenarnya kita awalnya tim RE kan. Tapi untuk sekarang ini kita lebih ke KC karena kita lebih ke prototipe. Untuk tantangannya sendiri lebih ke bagaimana pengkodingan antara beberapa sensor yang saya sebutkan sebelumnya tadi, kan hitungannya banyak banget kan. Terus habis itu bagaimana caranya kita membuat platform yang dimana dia itu bisa melihat kondisi real time dari greenhouse itu sendiri, seperti itu sih. Maaf sebelumnya Mas Wildan, kan Mas tadi kan udah uji coba, udah ngeriset juga kan. Betul. Itu tuh bener kira-kira dana yang dikeluarkan tuh sekitar berapa ya Mas? Buat uji coba itu aja. Uji coba aja. Kurang lebih kalau untuk uji coba aja sebesar 4 juta lah. Itu uang dari mana kalau boleh tahu? Uang pribadi. Uang pribadi itu dulu pas SMA. Jadi saya pas buat pestisida nabati atau PIPES itu saya mengeluarkan uang 1,5 juta kalau nggak salah. Itu dengan satu tim 5 orang. Kemudian untuk ekokul ini yang paling besar sendiri sebesar 3,5 juta lah untuk 2 orang. Jadi kita bagi 2. Untungnya itu lolos di PSN atau Pesta Sains Nasional yang diselenggarakan oleh IPB pada tahun 2024. Kita masuk ke 4 besar. Keren. Kalau Mas Ruli nih, ada uji coba air limbah juga nggak? Mungkin karena dari background saya dan teman-teman tuh dari program studi bioteknologi. Jadi kita mengintegrasikan terkait dengan ilmu yang sudah kita dapatkan terkait dengan bagaimana cara memanfaatkan sebuah bakteri, bagaimana cara memanfaatkan sebuah mikroba, dan itu akan kami realisasikan melalui Grafio Biosistem itu tadi yang berbentuk secara sirkular dalam rumah susun. Jadi untuk riset belum ada karena itu jujur baru kepikiran pada saat waktu kuliah itu dan idenya itu fresh banget kita dapatkan pada saat akan mengikuti lomba PKM itu. Kalau boleh tahu nih Mas, ide itu tuh muncul dari siapa sih? Anggota yang mana sih? Mungkin kalau ide muncul dari mana, kita awalnya itu ingin membuat sebuah seperti mall karena ini video gagasan konstruktif ya. Jadi untuk realisasinya atau output dari PKM VGK ini hanya cukup dengan video. Jadi kita mengimplementasikan semua apa yang sudah ada pada pikiran kita melalui sebuah sistem yang akan kita bangun. Nah, pertama awalnya itu kita ingin membangun sebuah mall dengan bertingkat lah. Istilahnya mall itu nanti tuh bisa mencukupi swasembada pangan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi kayak misal di lantai 1 ini ada mall, terus setelah itu di atasnya ada pertanian, di atasnya ada peternakan, terus sampai yang paling atas. Nah itu semua dibuat secara alami melalui untuk pengaliran energinya bisa melalui panel surya, terus bisa memanfaatkan gravitasi. Nah dari gravitasi itu sendiri yang kita kembangkan. Setelah itu kita diskusi sama dosen pembimbing, setelah itu kita diarahkan nih untuk bagaimana kalau awalnya dikasih apa ya kayak ya case permasalahan yang ada di Surabaya. Terus setelah itu emang ini relate kalau buat kamu yang ada di Surabaya. Mungkin kalau di Surabaya masih belum terlalu relate ya terkait dengan swasembada pangan itu tadi. Setelah itu kita alih nih bagaimana kan di Surabaya itu terkenal akan kepadatan penduduk. Nah itu tadi perbelokan dari swasembada pangan menjadi sistem air limbah yang terintegrasi. Jadi dimulai dari situ. Setelah itu kita muncul rumah susun, terus setelah itu nyalur ke output yang dikeluarkan dari rumah susun itu apa, seperti kebanyakan air limbah. Nah mulai dari situ kita kembangkan menjadi Grafio Biosistem. Nah,
Nah ini Mas, aku ada satu pertanyaan itu mungkin bisa Mas jawab tentang hasil air kan, Ya, air yang limbah. sudah digunakan. Itu bisa dimanfaatkan pada sistem irigasi pertanian atau bermanfaat, bisakah? Mungkin kalau di irigasi pertanian sangat bisa sekali karena output dari air kita itu bisa digunakan dalam semua seperti flush toilet, cuci piring, cuci baju, tapi tidak bisa untuk dikonsumsi. Seperti itu. Jadi melalui jaringan filtrasi atau pemprosesan penyaringan yang ada dalam sistem Grafiobiosystem itu air limbah yang sudah dibuang bisa kita manfaatkan kembali. Terutama bisa juga buat irigasi pertanian. Seperti itu. Saya ada pertanyaan nih buat mas-mas bioteknologi nih. Bagaimana sih peran generasi muda dan mahasiswa dalam menciptakan inovasi agribisnis yang ramah lingkungan? Menurut saya peran kita sebagai generasi muda, terutama seorang mahasiswa, karena kita diberikan kelebihan yaitu kita bisa menempuh bangku pendidikan di salah satu perguruan tinggi yang ada di Surabaya. Itu menurut saya memiliki peran sangat penting karena dari background pendidikan itu tadi pasti akan lahir banyak sekali inovasi-inovasi, banyak sekali kreativitas yang nantinya akan sangat berguna sekali bagi kehidupan masyarakat nantinya. Seperti itu. Kalau untuk Mas Wildan gimana Mas Oke, tanggapannya? kalau menurut pandangan saya untuk bagaimana apa tadi untuk pertanyaannya? Bagaimana peran generasi muda dan mahasiswa dalam menciptakan inovasi agribisnis yang ramah lingkungan? Oke, baik-baik. Jadi bagaimana peran generasi muda terutama kita sebagai mahasiswa adalah bagaimana cara kita mengubah paradigma masyarakat bahwasannya agribisnis digital itu tidak berkaitan dengan pertanian mulu, tapi bisa berkaitan dengan banyak hal. Nah, inilah yang perlu kita rubah dalam lingkup masyarakat kita. Yang dimana masyarakat kita itu terpacu pada satu acuan, yang dimana acuan ini merupakan acuan yang sudah lama sekali terpatri dalam hati masyarakat semua, yaitu bahwasanya pertanian itu cuma ini aja. Padahal kita sebagai generasi muda, terutama kita yang akan menyandang sebagai generasi emas untuk menyokong Indonesia emas di tahun 2025, itu ya dari kita sendiri, yaitu dari mahasiswa, bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat, bisa berkomunikasi dengan berbagai kalangan masyarakat tentang penerapan agribisnis, tentang pertanian, dan lain sebagainya, seperti itu. Saya ada pertanyaan pribadi nih. Eh, Teknologi sekarang kan sedang merajalela ya Mas ya. Betul. Apakah teknologi ini sangat membantu pertanian untuk di masa yang akan datang Mas? Apakah petani-petani yang masih nggak memakai teknologi Teknologi. itu akan tertinggal Mas? Kalau menurut Mas Wildan gimana? Kalau menurut saya, itu ada dua pandangan, karena literally saya mewawancarai petani secara langsung, dari petani milenial dan petani yang dari boomer lah, Boomer. mungkin boomer. Nah, dari petani milenial sendiri mereka lebih setuju kalau sistem pertanian ini dibuat secara otomatis, jadi mereka tidak harus langsung terjun ke dalam lingkup pertanian. Tapi apakah mereka mau Mas mengeluarkan dana yang cukup besar? Karena kan untuk modal menggunakan teknologi kan ada modal yang cukup besar harus dikeluarkan kan? Apakah petani-petani tersebut mau untuk mengeluarkan itu? Untuk kebanyakan petani yang kita wawancarai itu kebanyakan setuju untuk menggunakan dana sebesar itu, karena mereka punya pemikiran yang sama dengan saya, yaitu bagaimana kalau kita investasinya di awal. Di awal tuh kita mengeluarkan uang yang besar, tapi pemanfaatan uang yang besar ini dapat kita gunakan untuk waktu yang berkelanjutan yang sangat lama. Tapi dari pandangan petani boomer, gen boomer, itu lebih tidak setuju karena mereka lebih tertinggal di apa ya, penerapan sistem, habis itu pemahaman soal program dan lain-lain, itu mereka lebih memilih untuk terjun langsung di lahan pertanian meskipun itu capek dan melelahkan, seperti itu. Gimana kalau misalnya petani ini memiliki keterbatasan di sumber daya seperti listrik? Kan penerapan teknologi kan pasti menggunakan ada sebagai listrik atau penerapan dari sumber daya lain tertentu. Bagaimana Mas? Untuk pemanfaatan listrik itu bisa kita mitigasikan dengan penggunaan panel surya. Jadi bagaimana di lahan pertanian, terutama karena background saya berada di Seragen untuk riset kali ini. Jadi di Seragen itu udah mulai banyak petani yang menggunakan panel surya. Jadi mereka lebih bisa mandiri dan lebih tidak bergantung pada tenaga PLN, seperti itu. Ya, ya betul.
Buat pandangan Mas Ruli, beda atau sama nih sama Mas Wildan? Kurang lebih sama karena ya itu tadi terkait dengan penggunaan atau penerapan dari teknologi juga juga membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam penerapan atau pengaplikasikannya. Jadi menurut saya juga kurang lebih sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Wildan, bahwasanya ya mungkin terdapat dua pandangan antara generasi kita, generasi milenial dengan generasi boomers. Ada solusi nggak kira-kira buat generasi boomers nih Mas Ruli? Untuk generasi boomers, mungkin solusinya untuk saat ini karena suatu apa ya namanya roda kehidupan juga pasti akan berputar ya. Bagaimana Meninggal. yang tua akan meninggal, yang muda akan menjadi tua, dan itu pastinya juga apa ya namanya sangat berkesinambungan lah. Jadi secara tidak langsung karena kita juga dituntut mengikuti perkembangan zaman dalam tanda kutip yang hal positif ya, yang hal negatif tidak perlu untuk diikuti. Jadi ya mari kita gunakan dengan apa yang sudah diusulkan oleh pemerintah ataupun yang sudah diinovasikan oleh mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia. Nah, menurut kalian nih, apa langkah kecil yang bisa dilakukan para mahasiswa itu untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan dan untuk menjaga pangan di Indonesia ini? Oke, baik. Kalau menurut saya, bagaimana peran kecil kita? Yang pertama adalah mengedukasi masyarakat. Nah, ini yang paling krusial karena kata-kata mengedukasi itu kadang disalahartikan oleh berbagai mahasiswa. Banyak yang mensalahartikan dalam artian mereka itu hanya mengedukasikan dengan bahasa mereka, bukan dengan bahasa yang sama dengan pola pikir masyarakat. Jadi ketika kita mengedukasi masyarakat dengan bahasa kita sendiri, itu malah membuat bingung mereka karena bahasa kita kan hitungannya terlalu tinggi kan di mata masyarakat. Jadi kita harus merendahkan bahasa kita karena yang telah saya pelajari bahwasanya orang pintar itu bukan orang yang paling tinggi gelarnya, tapi orang yang bisa membahasakan seluruh ilmu yang ia pelajari dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, seperti itu. Langkah yang paling kecil banget. Kalau untuk Mas Ruli, Kalau saya, bagaimana kontribusi kita? Kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengolah limbah, bagaimana cara kita memilah limbah. Karena hanya dengan memilah limbah, kita tuh bisa, karena dari sedikit sekecil hal itu pun kita juga bisa membantu para pengrajin ataupun para para inovator yang sudah membuat mesin untuk menciptakan sebuah karya yang bisa lebih dijual, itu nanti pasti juga akan sangat membantu. Maka dari itu mulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan cara mengolah limbah. Secara apa ya, secara pribadi lah, mulai dari diri kita sendiri. Nah, apa harapan kalian untuk generasi sekarang dan masa yang akan datang untuk terhadap masa depan inovasi teknologi pertanian di Indonesia? Harapan saya untuk teman-teman sekalian. Dan Nah, untuk generasi makan yang datang. oke, beranilah kalian untuk menjemput bola, karena dengan menjemput bola kita bisa mencetak sebuah gol. Maka dari itu, karena ibarat gini nih, kita punya keinginan untuk membuat sebuah inovasi. Kita sudah punya skill, kita harus berani untuk menjemput bola atau mengambil sebuah peluang di mana kita bisa menghasilkan sesuatu hal yang lebih besar dengan mencetak gol itu tadi. Jadi beranilah menjemput bola dan teruslah berkembang. Bagus kalimatnya ya, Bang. Mas Wildan, Oke, kalau dari saya pesan untuk generasi muda saat ini dan selanjutnya adalah yang pertama, beranilah kalian untuk mencoba segala sesuatu karena habiskanlah waktu kegagalan kalian itu di masa muda kalian daripada nanti kalian akan merasa gagal atau kecewa di kemudian hari. Dan ada satu kata yang sebenarnya selalu saya gunakan setiap hari, yaitu jika saya sudah memulai maka teruskanlah hingga itu tuntas. Yang kemudian saya tuangkan dalam eh, IG atau platform yang ada di Bioteknologi Unesa, yaitu saya perluas lagi, jika sudah memulai, maka selesaikanlah hingga tuntas. Karena sejatinya proses bukan sekadar jalan menuju hasil, melainkan ruang pembuktian terintegritas tentang keteguhan berpikir, kejujuran pada realitas data, dan keberanian menghasilkan solusi yang benar-benar berpihak pada kemanusiaan. Seperti itu. keren sekali harapan-harapan dari Mas Ruli dan Mas Wildan ini. Baiklah teman-teman semuanya, sepertinya kita sudah di penghujung acara hari ini. Baiklah, terima kasih buat Mas Ruli, terima kasih buat Mas Wildan. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali.
Terima kasih juga buat Mas Arfan telah mendampingi saya hari ini. Podcast Fakultas Ketahanan Pangan UNESA hari ini kita tutup. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.